Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Khalidah Ulfa, MPD, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom kali ini. Adapun topik yang akan dibahas adalah tentang kurva normal dan skor turunan. Perkenalkan, nama saya Dewan Aziza dengan NIM 2030207081 yang akan bertugas sebagai moderator serta pemateri pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun rekan saya adalah Saudari Vina Febrina Putri dengan NIM 2030207099. Baiklah, sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang terakhir yaitu sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Saudari Vina untuk membacakan materi yang pertama. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, untuk materi pertama tentang kurva normal yang akan kita di sini telah tertera rumus distribusi normal baku yang mana pada pertemuan lalu telah dijelaskan bahwa rumus tersebut merupakan rumus distribusi normal baku yang belum disederhanakan. Dan kita akan menggunakannya untuk menghitung dengan tabel di samping. Tabel tersebut agar memperoleh hasil yang dapat digambarkan menjadi distribusi normal baku atau yang disebut dengan kurva normal. Rumus distribusi normal baku yakni F Z0,1 sama dengan 1 per akar 2 Pi eksponen buka kurung min 1 per 2 Z kuadrat. Di sini 0,1 itu karena rata-ratanya distribusi normal baku itu adalah 0, sedangkan simpangan bakunya adalah 1. Sehingga dapat kita singkat FZ 1 per akar 2 Pi eksponen dalam kurung min 1 per 2 Z kuadrat. Nah, ini yang disebut dengan fungsi normal di sini kita dari kita bukan untuk menggunakan grafik di slide itu nanti atau kurva normal bakunya ini dan efek yang kita cari. Nah, kita Z dan FZ yang kita cari. Karena untuk mencari FZ tersebut kita butuh Z dari rumus ini, di mana daerah Z ini telah kita batasi dari min 4 sampai dengan 4. Sampai dengan 4. Nah, dengan bantuan tabel inilah kita dapat menghitungnya. Langsung saja, misalnya saya batasi nilai Z yaitu min 4 sampai dengan 4 yang tadi. Jadi pada kolom B3 itu min 4. Dan pada kolom B4 itu min 3,9 dan seterusnya. Setelah nilai positifnya yang telah kita batasi tadi. Yang pertama itu pada kolom C2 itu ada 1 per akar 2 Pi. Dari rumus tersebut telah tertera, nanti kita masukkan tabel ini. Pada rumus C2 itu 1 per F di RT
buka kurung 2, PI, buka kurung, tutup kurung, lalu di enter. Untuk nilai yang selanjutnya itu di blok. Keluarlah hasilnya seperti ini. Dan di sini sudah saya isi sebelumnya. Selanjutnya pada kolom D3 itu tertera 1/2 Z kuadrat. Untuk rumusnya itu sama dengan min 1/2 buka kurung B3 yang ini min 4 pangkat 2. Lalu di enter. Dan untuk mencari nilai yang selanjutnya sama seperti yang tadi di blok, kemudian keluar hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya kolom E3 di mana eksponen dalam kurung min 1/2 Z kuadrat. Dengan rumus sama dengan eksponen buka kurung B3 yang tadi dihasilkan min 8. Kemudian di enter. Untuk nilai yang selanjutnya itu sama seperti yang tadi di blok, lalu kemudian muncul hasil seperti ini. Selanjutnya yang terakhir nilai FZ yang kita gunakan untuk menyamarkan grafiknya nanti. Itu rumusnya sama dengan C3 dikali E3. C3 yang tadi didapatkan yaitu 0,39 sekian, dan E3 itu 0,00 sekian. Kemudian di enter, dapatlah hasilnya 0,001333. Kemudian untuk nilai selanjutnya sama seperti yang sebelumnya di blok, kemudian didapatkan hasil seperti ini. Baiklah, inilah nilai-nilai yang tertera dari tabel-tabel tersebut. Maka yang akan tabel Z dan FZ yang akan kita buat pada gambar grafik distribusi normal. Jadi untuk membuat grafik itu kita klik insert, kemudian pada insert kita pilih line, dan di line ini kita memilih yang 2 dimensi line. Untuk grafiknya itu akan tertera pada gambar tersebut. Baiklah, selanjutnya kita data. Kemudian kita klik add. Untuk series name kita beri nama grafik. Kita beri nama di series. Ini kita isi dengan access dengan cara memblok tabel access dari
kemudian kita oke. Untuk access labelnya kita bikin tabel Z dari 4 sampai dengan 4 kita blok. Kemudian setelah tertera distribusi normatif. Untuk warna ini bisa saya ganti dengan gitu. Dan garis-garis di sini bisa dihapus. Berikut adalah cara menghitung dari tabel menggunakan nilai-nilai yang tertera sehingga menghasilkan grafik distribusi normal baku. Baiklah, itulah dari penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa. Saya lanjutkan dengan materi selanjutnya kepada rekan saya. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai materi skor turunan dengan menggunakan Microsoft Excel tahun 2020. Baiklah, di sini sudah ada tabel yang berisikan data-data yang sudah diketahui nilai X-nya. Pertanyaannya, berapakah jumlah nilai masing-masing dari Z-score dan T-score pada tabel berikut ini? Di sini, karena nilai mean dan nilai standar deviasinya belum tersedia, maka kita cari terlebih dahulu nilainya dengan menggunakan rumus mean. Di sini kita masukkan rumus, yaitu sama dengan variabel B3 B7. Baik, saya lanjut. Berikutnya mencari setelah mendapatkan nilai mean, kemudian kita lanjut mencari nilai standar deviasinya dengan menggunakan rumus sama dengan standar B3 B7. Baiklah, setelah kita mendapatkan nilai mean dan nilai standar deviasinya, kemudian kita cari nilai Z-score dan T-score-nya. Yaitu kita cari dahulu nilai Z-score dengan rumus standar diesel. Rumusnya adalah sama dengan
standar diesel, masukkan 11. 11 ini adalah nilai X dari Teddy. Berikutnya B8, B9, tutup kurung, enter. Berikut ini nilai Z-score dari Teddy. Sama seperti yang tadi, kita masukkan rumus standar diesel, yaitu sama dengan standar diesel nilai X dari Anggi yaitu 10, kemudian koma B8, koma B9, tutup kurung, enter. Berikutnya nilai Z-score dari Rizal. Koma B8, sama seperti yang tadi, masukkan rumus, lalu kemudian nilai X dari Alif, yaitu 7, lalu rumusnya, koma B8, koma B9, tutup kurung, enter. Yang terakhir yaitu yang AM, rumusnya sama dengan standar diesel, nilai X dari AM yaitu 4, kemudian koma B8, koma B9, tutup kurung, 4. Setelah mendapatkan nilai Z-score, kemudian kita mencari nilai T-score-nya. Dengan rumus sama dengan 50 ditambah buka kurung 10 tutup kurung kali buka kurung C3 tutup kurung. Sama seperti yang tadi kita lakukan, masukkan rumus sama dengan 50 ditambah buka kurung 10 tutup kurung dikali masukkan rumus tutup kurung, enter. Kemudian kita lanjut ke mencari nilai T-score dari Rizal, yaitu sama dengan 50 ditambah buka kurung 10 tutup kurung dikali C5 kurung, enter. Berikutnya sama saja, sama dengan 50 ditambah tutup kurung 10 dikali C6. Berikutnya yang terakhir sama dengan 50 ditambah 10 dikali masukkan rumus yaitu 7
Nah, baiklah. Setelah kita mendapatkan nilai Z-score dan T-score, maka langkah selanjutnya kita harus mengecilkan atau membulatkan angka tersebut. Caranya yaitu blok, kita cari simbol untuk mengecilkan angka. Kita kecilkan sampai sesuai. Berikutnya blok lagi, kecilkan lagi sampai angkanya bulat. Kemudian yang sebelah sini kita blok. Oke. Di sini sudah dapat semua nilainya, yaitu Teddy dengan nilai X, Z-score-nya yaitu 1,10, T-score-nya 60,95, Anggi nilai X-nya 10, Z-score-nya 0,73, T-score-nya 57,30, Rizal nilai X-nya 8, Z-score-nya 0, T-score-nya 50, Alif nilai X-nya 7, nilai Z-score-nya min 0,37, dan nilai T-score-nya 46,35, dan yang terakhir yaitu nilai Aam, nilai X-nya 4, Z-score-nya min 1,46, dan T-score-nya 35,39. Baiklah teman-teman, sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya sebagai pemateri serta moderator, mohon maaf bila ada salah kata serta dalam pengerjaan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.